Hari ini saya akan membuat olahan tahu dan jagung manis yang lezat dan mudah. Menu ini cocok untuk camilan atau sebagai lauk pendamping. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran sedang. Kalau teman-teman menggunakan tahu putih yang ukuran kecil, boleh menggunakan 10 atau 9 kotak. Kemudian untuk tahunya kita haluskan seperti ini ya. Setelah tahunya halus, selanjutnya kita sisihkan dulu. Bahan lainnya ada 1 buah jagung manis. Jagung manisnya kita iris seperti ini ya. Irisnya seperti saat kita mau membuat bakwan jagung. Satu buah wortel ukuran kecil. Wortelnya kita iris kecil-kecil. Untuk wortelnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Dua batang daun bawang potong kecil-kecil. Bahan untuk bumbu halusnya ada 3 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender atau chopper. Tambahkan setengah sendok teh lada butiran, boleh menggunakan lada bubuk. Kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut untuk mencampur semua adonannya. Pecahkan 2 butir telur ayam. Kemudian masukkan jagung yang sudah kita iris tadi. Wortelnya juga kita masukkan. Daun bawang, tambahkan 3 sendok makan tepung beras, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Semua adonannya sudah tercampur dan adonan sudah siap untuk digoreng. Sebelum digoreng, adonannya akan saya bentuk bulat memanjang seperti ini. Boleh juga dibentuk bulat seperti perkedel, sesuaikan saja selera teman-teman. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah kita bentuk bulat memanjang tadi. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Setelah yang bagian bawahnya sudah agak kering, boleh kita balik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Olahan tahu dan jagung manis sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Olahan tahu dan jagung manis siap untuk disajikan. Cocok untuk camilan sehat atau lauk sebagai pendamping nasi putih anget. Tambahkan sambal, sudah sangat enak pol. Oke, itulah tadi resep olahan tahu dan jagung manis ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat salah satu camilan atau lauk favorit, yaitu perkedel tempe. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 papan tempe, beratnya kurang lebih 350 gram. Kemudian kita kupas bungkus plastiknya dan kemudian kita potong-potong. Potongnya sesuai selera teman-teman ya. Kalau kita seperti ini saja, kotak-kotak. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita kukus tempe. Di sini sudah kita siapkan pengukus dan sudah mendidih. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita kukus tempe kurang lebih selama 20 menit. Sambil menunggu tempenya dikukus, selanjutnya bisa kita siapkan untuk bahan bumbu dan juga bahan pelengkapnya. Yang pertama kita siapkan dulu untuk bahan bumbu halusnya, ada 4 siung bawang putih dan 5 buah bawang merah yang sudah digoreng terlebih dahulu. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Boleh juga dihaluskan menggunakan blender ya, sesuaikan saja yang ada. Oke teman-teman, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Boleh kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah wortel ukuran kecil. Untuk wortelnya ini opsional, boleh pakai boleh tidak ya. Kalau memakai wortel dipotong kecil-kecil seperti ini. Satu batang daun bawang potong kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Selanjutnya setelah 20 menit kita kembali lagi ke tempe yang dikukus tadi. Ini sudah cukup ya kita mengukus tempenya. Kemudian kita matikan kompornya. Selanjutnya kita tuangkan di wadah yang agak besar seperti ini. Kemudian kita haluskan tempe yang telah dikukus tadi. Bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau saya menggunakan ulekan saja seperti ini ya. Oke, seperti ini hasil tempenya yang sudah kita haluskan tadi, sudah benar-benar halus. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Masukkan juga bahan pelengkapnya, ada wortel dan juga daun bawang. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sedikit kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih gurih. 2 sendok teh tepung tapioka atau tepung kanji. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, sudah tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur ayam. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Hasil adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah siap untuk dicetak. Selanjutnya kita siapkan bahan pencelup perkedel tempenya, yaitu 1 butir telur kita pecahkan di mangkok. Kemudian kita kocok lepas seperti ini. Selanjutnya kita bentuk adonannya. Kalian bisa bentuk bulat atau pipi, sesuaikan selera saja.
Kalau saya membentuknya bulat memanjang seperti ini. Untuk hasil adonan yang sudah dibentuk, boleh kita taruh di piring terlebih dahulu. Kemudian kita ulangi membentuk adonannya sampai habis. Nah, ini ya hasil adonan perkedel tempe yang sudah kita bulatkan, sudah selesai. Selanjutnya kita ke tahap menggoreng perkedel tempe. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Sambil menunggu minyaknya panas, kita masukkan adonan perkedel yang sudah dibentuk tadi ke pencelupnya ya teman-teman. Pencelup telur tadi yang sudah kita buat, kemudian kita guling-gulingkan seperti ini supaya merata. Oke, setelah minyaknya panas, selanjutnya kita masukkan adonan perkedel tadi. Goreng perkedel tempe hingga warnanya kuning kecoklatan dan matang sempurna. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Gunakan api kecil cenderung sedang supaya tidak cepat gosong. Oke, kira-kira seperti ini warnanya, sudah kuning kecoklatan. Perkedel tempe sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng sampai adonannya habis. Setelah semua adonan perkedel tempenya sudah selesai digoreng, selanjutnya kita tata di piring saji. Perkedel tempe siap untuk disajikan. Pada video kali ini saya membuat olahan telur super lezat. Membuatnya sangat mudah. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Oke, bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 buah wortel, potong kecil-kecil. Semua bahannya ini sebelumnya sudah saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Wortelnya kalau mau diparut juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. Bahan selanjutnya ada 3 buah sosis. Ini sosisnya sosis siap makan, potong kecil-kecil juga. Bahan selanjutnya ada 2 buah batang daun bawang ukuran besar, potong kecil-kecil. Selanjutnya bahan bumbu ada bawang putih dicincang. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada bawang merah, ini juga dicincang. Selanjutnya ada cabai merah keriting, atau teman-teman bisa menggunakan cabai merah besar, buang bagian isinya, kemudian dipotong kecil-kecil atau dicincang. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, pecahkan 6 butir telur ayam. Beri lada bubuk, garam, kaldu jamur, atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, langsung saja masukkan semua bahan yang sudah kita potong tadi. Ada wortel, ada sosis, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang. Beri 1 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, saya rasa sudah tercampur merata. Langsung saja masukkan ke dalam cetakan
atau teman-teman bisa menggunakan loyang atau cetakan lainnya ya, seadanya yang teman-teman punya saja. Karena saya punyanya cetakan seperti ini, jadi saya gunakan cetakan ini. Nah, ini hasilnya setelah saya masukkan ke dalam cetakan. Oke, tidak perlu menunggu lama. Mari kita kukus. Di sini sudah saya siapkan panci pengukus. Langsung saja masukkan cetakannya tadi semuanya. Kukus selama kurang lebih 10 menit. Nah, inilah hasilnya setelah kita kukus. Warnanya sangat cantik ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita angkat. Kukus lagi sisa adonannya sampai semuanya selesai. Inilah hasilnya olahan telur yang sudah kita kukus tadi ya, teman-teman. 6 butir telur hasilnya ternyata banyak ya, teman-teman. Jadi 20 biji. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan olahan telur yang sudah dikukus tadi. Jangan lupa dibalik. Menggorengnya cukup sebentar saja. Oke, olahan telurnya sudah matang. Boleh langsung saja kita angkat dan tiriskan. Olahan telur sudah siap untuk disajikan. Video kali ini saya membuat lumpia telur gulung. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 buah wortel, kita potong kecil-kecil. Selanjutnya ada 100 gram sayur kol, kita potong kecil-kecil juga. Selanjutnya 3 batang daun bawang, kita potong kecil-kecil tipis seperti ini. Ini sebelumnya semua bahannya sudah saya cuci bersih semua ya, teman-teman. Selanjutnya 1 batang daun seledri, kita potong kecil-kecil tipis seperti ini juga. 3 siung bawang putih, kita cincang saja. Selanjutnya 4 buah cabai merah keriting, iris kecil-kecil tipis. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, pecahkan 4 butir telur. Beri garam, kaldu jamur, lada bubuk. Kemudian kita masukkan semua bahan yang sudah kita potong-potong tadi, semuanya. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini hasilnya setelah semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan lemnya. Ada 1 sendok tepung terigu, beri air secukupnya. Seperti ini teksturnya, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang kita siapkan teflon, olesi minyak goreng secukupnya. Setelah teflonnya panas, masukkan adonan telur tadi sedikit-sedikit saja ya, karena kita sesuaikan besarnya kulit lumpia yang kita gunakan. Setelah telurnya dibalik, kita pipihkan seperti ini. Setelah matang, oke, boleh kita angkat dan tiriskan.
Ulangi lagi menggoreng telurnya sampai semua adonan telurnya habis. Untuk menggoreng telurnya ini kita gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah semua adonan telurnya sudah digoreng, selanjutnya kita isikan ke dalam kulit lumpia. Ambil 1 lembar kulit lumpia dan 1 lembar telur yang sudah kita goreng tadi, kemudian beri lem sebagian pinggir-pinggirnya. Lalu kita lipat bagian sampingnya dulu, kiri dan kanan, baru kemudian bagian atas kita lipat dan kita gulung. Ulangi sampai semua bahannya habis ya. Lem yang digunakan ini tadi ya campuran tepung terigu dan air yang sudah kita cairkan. Nah, inilah hasilnya setelah selesai semuanya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan dan minyaknya sudah panas. Langsung saja kita masukkan lumpia yang telah kita buat tadi. Untuk menggoreng lumpianya ini kita gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa kita balik. Goreng lumpia sampai warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini. Oke, setelah matang boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng sampai semua lumpianya selesai dan habis. Nah, ini hasilnya lumpia telur gulung yang telah kita goreng tadi sudah siap untuk dinikmati. Bagian dalam lumpia telur gulung seperti ini teman-teman. Dimakan sama lalapan cabai sudah enak banget, atau mau dicocol pakai saus juga enak banget, sesuaikan selera teman-teman saja. Lumpia telur gulung ini selain untuk cemilan, untuk isian nasi box atau nasi kotak juga oke, untuk jualan juga oke ya. Nah, itulah tadi resep lumpia telur gulung, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, selamat mencoba. Kali ini saya membuat olahan telur dan sayuran, yaitu telur congkel. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 200 gram sayur kol yang sudah saya cuci bersih, kemudian potong kecil-kecil atau dirajang seperti ini. Bahan selanjutnya ada 1 buah wortel yang sudah saya cuci bersih, kemudian potong memanjang, lalu potong kecil-kecil. Selanjutnya 3 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil. 4 buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil juga. Semua bahannya dipotong kecil-kecil semua ya teman-teman, agar matangnya cepat. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, pecahkan 4 butir telur ayam, tambahkan lada bubuk, garam, dan kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya masukkan semua bahan yang sudah kita potong-potong tadi, lalu aduk sampai semuanya tercampur merata.
Nah, ini hasilnya setelah semuanya tercampur merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon yang seperti ini, ada cetakannya bulat. Ini yang digunakan untuk membuat takoyaki ya. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan adonan telur yang sudah kita campur tadi. Isi semua lubang teflonnya. Setelah semua lubang teflonnya terisi, jangan lupa kita balik. Oh iya teman-teman, untuk adonan telurnya ini kalau bisa langsung saja digoreng ya, karena kalau menunggu telurnya cair nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya itu ambyar, tidak bisa padat seperti ini. Api yang digunakan api kecil saja ya teman-teman, agar tidak gampang gosong. Sering-sering dibalik agar matangnya merata. Oke, telur congkelnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Telur congkel siap untuk dinikmati. Pada video kali ini saya membuat olahan telur dan tahu yang sangat lezat. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 buah wortel yang telah saya cuci bersih, kemudian potong memanjang seperti ini, kemudian dipotong kecil-kecil lagi. Selanjutnya 4 buah sosis siap makan. Ini sosis ayam, kalau teman-teman mau menggunakan sosis sapi juga boleh, potong kecil-kecil juga. Bahan selanjutnya 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Selanjutnya 3 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. Semua bahan-bahannya ini sebelumnya sudah saya cuci bersih semuanya ya teman-teman. Lanjut ke bahan bumbunya, ada bawang putih 5 siung, iris tipis-tipis, kemudian dicincang. 6 buah bawang merah, iris tipis-tipis, kemudian dicincang juga. Enam buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 3 kotak tahu putih, kemudian haluskan. Setelah tahunya halus, pecahkan 6 butir telur ayam. Lalu kocok lepas seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman, dan juga lada bubuk. Kemudian masukkan semua bahan yang telah dipotong-potong tadi. Beri 1 sendok makan tepung maizena, lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Nah, inilah hasilnya setelah semuanya tercampur merata. Langkah selanjutnya, siapkan loyang, kemudian olesi minyak goreng. Seharusnya menggunakan kertas roti ya teman-teman, karena saya tidak punya, jadi diolesi minyak goreng saja.
Setelah merata, langsung saja masukkan adonan telur dan tahunya. Tidak harus menggunakan loyang ya teman-teman, menggunakan cetakan apem atau kue juga bisa. Selanjutnya dikukus. Di sini sudah saya siapkan pengukusnya. Kemudian masukkan, tutup rapat, kukus selama kurang lebih 20 menitan ya. Dan ini hasilnya setelah dikukus. Kemudian setelah dingin kita keluarkan dari loyang. Kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong, lanjut digoreng. Di sini sudah saya siapkan penggorengan dan minyaknya sudah panas. Langsung saja kita masukkan potongan olahan telur dan tahunya tadi. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Gunakan api kecil saja agar tidak gosong. Seperti saya ini ada yang gosong karena tadi saya lupa tidak mengecilkan apinya, jadinya gosong. Goreng sebentar saja. Nah, ini sudah matang. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Langsung saja kita pindahkan di piring saji. Oke, olahan telur dan tahu siap untuk dinikmati. Hari ini saya akan berbagi resep ide cemilan dari tahu dan sayuran. Membuatnya sangat gampang banget, rasanya sangat lezat, yaitu sempol tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 kotak tahu putih ukuran sedang. Untuk beratnya kurang lebih 200 gram lebih sedikit. Oke, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 2 buah wortel ukuran kecil. Kalau teman-teman menggunakan wortel yang besar, cukup menggunakan 1 saja. Kemudian kita potong tipis-tipis. Dan selanjutnya kita potong kecil-kecil memanjang seperti ini. Boleh juga diserut, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai, kita pindahkan dulu di wadah dan sisihkan. Selanjutnya ada 1 batang daun seledri, 1 batang daun bawang ukuran besar. Kalau ukuran kecil boleh menggunakan 2 batang daun bawang. Kemudian seledrinya kita potong kecil-kecil. Daun bawangnya juga sama ya, dipotong kecil-kecil juga. Setelah selesai kita pindahkan di wadah dulu. Untuk bumbu halusnya ada 2 siung bawang putih. Akan kita potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kemudian kita tuangkan di blender atau chopper. Kita haluskan bersama tahu putihnya. Teman-teman juga bisa menghaluskannya secara manual. Oke, seperti ini ya hasil tahu dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi, benar-benar halus. Selanjutnya kita tuangkan di wadah, di baskom seperti ini atau mangkok. Kita tuangkan semuanya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa. Ini saya gunakan kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, tambahkan sedikit kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita masukkan sayurannya, wortel dan juga seledri sama daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Setelah tercampur merata, tambahkan 80 gram tepung bumbu serbaguna, 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, teksturnya tidak lembek, tidak perlu ditambahkan air ya. Setelah tercampur merata, sekarang adonannya kita cetak seperti ini ya, bulat memanjang menggunakan tangan saja seperti ini. Kita bentuk seperti sempolan pada umumnya. Teman-teman juga bisa mencetaknya sesuai selera. Untuk mencetaknya ini sambil ditekan-tekan supaya bisa padat, tidak ambiar nanti pas kita rebus. Oke teman-teman, seperti ini ya hasilnya setelah kita cetak bulat memanjang. Teman-teman juga boleh pakai tusuk. Kalau saya seperti ini saja ya, ambil cara yang simple. Oke, seperti ini hasil adonannya setelah selesai dibentuk. Selanjutnya akan kita rebus. Di sini sudah kita siapkan air dan sudah mendidih. Kemudian tambahkan minyak secukupnya. Aduk supaya nanti sampelnya tidak menempel. Kemudian masukkan adonan sampel yang sudah kita bentuk tadi. Ini kita masukkan adonannya setengahnya saja karena pancinya ini kecil. Rebus sampel tahu cukup sampai mengapung ya teman-teman, jangan terlalu lama. Oke, kira-kira seperti ini. Ini sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi merebus sampel tahu sampai selesai. Setelah sampel tahu kita angkat dan tiriskan, biarkan sampai dingin dulu ya teman-teman. Oke, ini hasilnya sampel tahu setelah dingin. Langkah selanjutnya kita akan menggoreng sampel tahu. Sebelum kita menggoreng sampel tahunya, kita pecahkan dulu 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Oke, setelah mencair seperti ini telurnya, masukkan sampel tahu yang sudah kita rebus tadi. Kita baluri telur sampai merata. Setelah sampel tahunya terbaluri telur, selanjutnya kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan sampel tahu yang sudah kita baluri dengan telur satu persatu ya teman-teman. Goreng menggunakan api kecil supaya tidak cepat gosong. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Goreng sampel tahu sampai warnanya kuning kecoklatan. Sering-sering dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata dan warnanya cantik. Oke, kira-kira seperti ini ya. Warna sampel tahunya sudah kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Sampel tahu siap untuk disajikan.